Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya di Geraha An-Nisa JPM At-Tauhid, yang insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan melakukan bincang-bincang dengan sosok seorang muslimah yang sangat luar biasa, karena pastilah yang diangkat di Geraha An-Nisa JPM At-Tauhid ini memang sosok-sosok yang inspiratif bagi pemirsa sekalian. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir akan mendapatkan syafaat serta pertolongan dari beliau. Amin Allahumma amin. Agar bincang-bincang kali ini mendapatkan berkah dari Allah, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan bincang-bincang kali ini kita akan menghadirkan seorang sosok muslimah yang tentunya beliau memiliki sebuah cerita yang menarik, karena beliau ini seorang muslimah yang sejak awal beliau belajar di pesantren begitu. Namun demikian dalam perjalanan hidupnya, kisah hidupnya, beliau dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang mu'alaf begitu. Bagaimana kisah menarik ini sehingga benar-benar bisa menjalin sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu para pemirsa sekalian, kita akan sapa dulu siapa sosok muslimah tersebut. Assalamualaikum Mbak Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bisa berjumpa di bincang-bincang muslimah pada kesempatan kali ini. Mbak Ratna, kalau dengar cerita ya dari Mbak Ratna itu kan memang sudah lama ya tinggal di pesantren, belajar di sana, bahkan sekarang kalau nggak salah juga mengabdi di pesantren tersebut. Ya, alhamdulillah. Berapa lama jenengan tinggal di sana? Saya masuk pesantren itu masih bersekolah SMP. SMP ya. Sekitar tahun 2009. 2009 ya Anda di pesantren tersebut. Sampai sekarang ini berarti sudah berapa tahun Bu? Sekitar hampir 13 tahun ya. Oke, 13 tahun ini waktu yang tidak pendek kan begitu. Sehingga apa yang sudah diterima di pesantren tersebut membuat sosok seorang Mbak Ratna ini menjadi aktivis dakwah kan begitu. Dengar-dengar juga Anda juga andalan nih ya, karena nama Anda di Gunung Kidul juga. Wah, siapa sih yang kenal Mbak Ratna kan begitu. Oke Mbak Ratna, yang akan kita angkat kali ini sesungguhnya kan dengan kepiawaian atau kegiatan agenda Mbak Ratna selama ini kan tentunya bayangan, mungkin Mbak Ratna sendiri ada bayangan nggak sih ketika besok aku menikah begitu, itu aku pengen dapat imam yang demikian, itu ada nggak kepikiran kayak gitu? Karena dulu saya intinya masih muda lah Pak ya, intinya belum mikir mau nikah gitu. Ya jadi belum ada bayangan apa-apa. Okay. Ya pinginnya belajar dulu kayak gitu. Okay. Tapi ada kan ya tetap seorang muslimah tetap orientasinya itu. Kira-kira boleh nggak diceritakan ke pemirsa begitu, dulu awal sebelum menikah ya dengan suaminya ya, itu dulu harapannya seperti apa sih kalau mau dapat seorang imam gitu? Oh iya. Ya terima kasih Pak Lasim. Ya intinya saya dulu kan tinggal di pondok pesantren Al-Hadid itu karena saya ingin nyantri ya Pak ya. Dari tahun 2009. Saya pada waktu itu masih sekolah kelas 3 SMP. Ya saya baru selesai ujian, terus ingin melanjutkan ke SMA, tapi saya ingin tinggal di pondok kayak gitu. Selain saya ingin belajar pendidikan formal, saya juga ingin ilmu agama yang bisa membekali saya nanti
buat kehidupan selanjutnya gitu. Nah, pada saat itu 2009 itu saya pergi ke pondok pesantren. Lalu di situ itu sebenarnya pondok pesantren Al-Hadid itu didirikan tahun 2007. Jadi keadaan fisiknya itu pun sendiri belum seperti sekarang. Alhamdulillah sekarang perluasan tanah setiap saat. Jadi alhamdulillah sekarang bangunan pun juga ada, lebih memadai daripada dulu. Tapi intinya tekad saya dulu kuat. Untuk itu saya minta sama kedua orang tua saya untuk memondokkan saya di pondok pesantren Al-Hadid. Karena memang di situ basicnya itu yaitu berdakwah. Dan saya itu sebenarnya seneng kayak gitu. Maksudnya dakwah ke teman, dakwah ke lingkungan. Jadi seneng intinya berinteraksi kayak gitu dulu. Nah, di situ itu Pak Kiainya saya sebut Abi Yusuf Ismail Al-Hadid. Dulu itu kan saya sebenarnya belum tahu latar belakangnya waktu saya mondok. Terus begitu saya udah sampai mondok berapa bulan kayak gitu, saya baru mengenal Abi Yusuf Ismail ini adalah mantan misionaris gitu. Nah, jadi beliau itu spesifiknya memang pondok ini untuk berdakwah gitu kan. Bukan berarti di sini tidak diajari kayak kitab, terus Al-Qur'an, Al-Hadis itu tetap diajari. Tapi memang dititik beratkan untuk berdakwah kepada sesama muslim maupun non muslim gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, dulu saya lama sekali nyantri di pondok. Alhamdulillah ilmu agama dapat, terus ilmu kristologi dari Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid juga alhamdulillah dapat. Jadi perjalanan itu sampai saya ketemu sama suami saya ini. Beliau. Oke, sebentar belum sampai situ ya. Artinya bahwa selama mondok itu bekal agama, pengalaman dakwah itu didapatkan lah ya selama di Al-Hadid begitu ya. Alhamdulillah karena memang di situ bukan hanya teori aja. Jadi Abi itu meminta kita ada pelajaran namanya PDL, praktek dakwah lapangan, yaitu untuk terjun di lapangan. Jadi kita juga diminta untuk berdakwah non muslim juga. Jadi memang kita itu dakwahnya juga dengan tidak kekerasan kayak gitu, enggak memaksa gitu juga enggak. Tapi intinya Abi itu menyuruh kita berdakwah, ya intinya kita memang sesama muslim aja kita berdakwah, apalagi ke non muslim. Non muslim itu memang kan kita kalau bisa mengajak mereka memang ke jalan kebenaran. Oke, Mbak Ratna. Jadi sedemikian rupa ya pengalaman, kemudian ilmu dan sebagainya. Nah, ini mestinya kan punya gambaran ketika itu sudah Anda dapatkan, kemudian mendapatkan sosok seorang imam yang mungkin ya kan dalam gambaran seorang manusia itu mesti pengennya yang sempurna kan begitu. Benar, Pak. Tiba-tiba ya kan itu sebenarnya Anda ditawarin atau Anda yang aku pengen sama itu sih gitu. Iya, saya itu kenal Pak Puji, ini namanya Pak Puji, beliau ya. Pak Puji, Selamat Puji Haryanto. Itu tahun 2000 jenengan masuk 2012 itu ya. Masuk ke pondok itu sekitar jam 12 malam gitu ya. Di pondok pesantren Al-Hadid itu ada Al-Hadid 1, Al-Hadid 2 dan spesifiknya memang beliau itu mu'alaf, ingin jadi mu'alaf, tapi beliau belum jadi mu'alaf waktu datang belum mu'alaf ya. Belum ya. Beliau diantar sama dua ustadz dari Ngeruki kalau nggak salah. Itu jam 12 malam sampai terus beliau dibawa ke Al-Hadid 2. Jadi Abi Yusuf Ismail Al-Hadid menerima tapi harus tinggal di Al-Hadid 2. Untuk menambah lah, maksudnya untuk menggali seperti apa Pak Puji ini kayak gitu. Nah, sampai di situ alhamdulillah dulu acara saya itu ketemu sama Pak Puji itu waktu saya menjadi ketua Kitanan Masal. Dulu di pondok ada acara itu. Ketua panitia Kitanan Masal. Beliau itu diminta tahun 2012 itu ya. Beliau diminta sama Abi Yusuf untuk menjadi driver. Itu sudah menjadi muslim.
waktu itu? Belum sebenarnya. Sudah disadatkan ya. Oke, terus? Nah, waktu itu beliau saya kan intinya adalah maksudnya dari peserta itu yang tidak mempunyai kendaraan untuk pulang. Terus saya konsultasi sama Abi Yusuf, ternyata memang suruh Pak Puji yang antar. Nah dari situ saya ketemu sama Pak Puji. Ya awalnya memang saya ya biasa, kan kita kan cuma sebatas melaksanakan tugas dari Abi Yusuf. Belum ada perasaan apa-apa ya. Ya waktu terus itu waktu berjalan memang mungkin Pak Puji itu tanya sama semuanya ke pengurus sama santri kayak gitu. Saya belum ada yang belum ada yang punya, maksudnya gitu. Bukan belum calon. Gitu. Berarti yang mau mulai itu Pak Pujinya ya waktu itu ya. Ya maksudnya mungkin tanya-tanya dulu. Kemudian akhirnya dari Pak Puji sendiri ini mungkin langsung battle saja ya dengan Pak Puji. Waktu itu kasusnya Pak Puji nanyain ke Abi Yusuf atau cari-cari informasi itu karena apa itu? Nah ini langsung saja pemirsa, mumpung ada beliaunya langsung kan begitu. Langsung ditembak nih ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ustadz Tasim Murtaldo. Sebetulnya begini, pertemuan saya dengan mantan pacar saya ini, ya waktu itu ya seperti ceritakan tadi waktu acara Kitanan Masal. Gitu. Nah waktu itu terus sering ketemu akhirnya karena memang saya diamanahkan oleh Ustadz Yusuf Ismail untuk mengantarkan peserta Kitanan Masal yang tidak punya kendaraan, yang tidak mampu menyewa kendaraan kan begitu, dan didampingi oleh Mbak Ratna. Waktu itu baru kuliah awal lah ya. Ya kuliah awal. Iya, sudah kuliah awal dia. Nah, seiring berjalan waktu sering dikasih tugas Abi mengantarkan Mbak Ratna meskipun kita tidak berdua ya. Dari dulu kan Abi memang tidak pernah menyuruh kita siapapun untuk berdua-duaan kan gitu. Gitu. Nah, setelah saya mengenal Ratna ini lebih jauh, jadi tak lihat dia ini lincah, dia ini cekatan, apapun yang diamanahkan oleh Abi Yusuf Ismail selalu dia kerjakan. Gitu. Nah, akan tetapi sebetulnya sudah mulai timbul rasa suka ya, tetapi tetap di dalam hati saya ini kan ada keraguan. Jadi yang pertama usia kami jauh berbeda. Iya, jadi usia kami terpaut 20 tahun. 20 tahun. Amazing pemirsa ya kan. Ternyata bisa ya jarak 20 tahun untuk menyatukan dua hati ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru saja disadatkan. Jadi waktu itu saya belum tahu tentang Islam apapun, saya belum tahu. Cuma pernah dengar kan seperti itu. Nah, seandainya kan saya menginginkan Ratna misalnya, pertama masih sekolah, ya toh. Saya tidak punya ilmu, sedangkan Ratna sudah nyantri bertahun-tahun. Kepercayaan Ustadz Yusuf Ismail. Nah, saya bertanya-tanya gitu, sebetulnya Mbak Ratna itu siapa toh, gimana toh kan begitu. Itu. Akhirnya ada yang tanya, baik, orangnya baik, ya memang dia tidak terlalu dekat dengan laki-laki siapapun, tidak, karena memang itu kan waktu itu memang dilarang ya laki-laki bertemu dengan. Nah ini sebetulnya ini kisah menariknya begini, saya merasakan ta'aruf ya. Ta'aruf ini yang saya alami ala Islam. Jadi mendekati seorang wanita tanpa memandang, tanpa menyentuh kan gitu tuh. Karena kan memang kita tidak boleh kan waktu itu kan begitu. Nah, jadi kalau aku disuruh mengantar Mbak Ratna ini, rasanya itu ya masih seperti muda lagi, dak-dikduk, tetapi tidak berani memandang, tidak berani menyentuh kan. Luar biasa ya. Karena sudah sadat tadi ya kan? Iya, sudah disadarkan saya. Jadi kan terus saya bertanya-tanya kan gitu, ta'aruf cara Islam itu seperti apa kan? Terusnya seperti itu. Memandang aja nggak boleh kita kan begitu. Nah,
Akan tetapi ya mungkin ini sudah qadarullah ya. Akhirnya singkat cerita aja nih, kalau ceritakan semuanya nanti akan lama. Gitu, karena memang waktu kita terbatas kan gitu ya. Oke. Dan sebetulnya yang ketiga lagi ada lagi yang membuat Mbak Ratna ini istimewa ya. Jadi terpaut 20 tahun saya nol pengetahuan Islamnya. Yang ketiga ada lagi saya ini seorang duda. Wow, ini menarik ini. Ini yang ketiga ini. Yang ketiga, ya. Karena memang begitu. Duda ya. Iya Ustaz. Duda 20 tahun. Begitu saya keluarga saya tahu saya masuk Islam, nah, jadi istri saya mengundurkan diri jadi istri saya, minta cerai, nah, terus anak-anak juga mengundurkan diri. Akan tetapi kan tidak ada bekas anak, betul, iya. Gitu. Ya. Itu menariknya di situ. Mbak Ratna termasuk wanita yang hebat karena mau menerima saya yang seperti itu. Ini menarik para pemirsa sekalian. Ini saya mau mengungkap ini ya, Mbak Ratna. Tadi barusan diceritakan sama Pak Puji ya bahwa Mbak Ratna sosok muslimah yang hebat dengan beberapa kriteria dari Pak Puji. Yang saya mau tanyakan ini, dengan kondisi perbedaan dari sisi umur, sisi keilmuan, pengalaman, status kan begitu kan? Nah, status maksudnya duda dan gadis kan begitu. Nah, ini apa sih sebenarnya yang dalam pikiran Mbak Ratna waktu itu ya kan mengatakan ya saya mau menerima, itu dasarnya apa begitu? Ya. Iya Pak Tasim, memang dulu itu memang saya sendiri juga masih takut ya. Waktu Pak Puji itu mulai ya intinya mencari-cari informasi itu ini ya kan. Jadi seperti kucing-kucingan. Ya dulu waktu ada Pak Puji situ saya cari jalan yang lain kayak gitu. Biar gimana caranya saya nggak ketemu kayak gitu. Ya, tapi tadi jangan sampaikan dak-dikduk Pak Pujinya. Mbak Rani juga dak-dikduk nggak waktu itu? Ya mungkin awalnya takut dan duduknya takut, mungkin itu yang saya rasakan. Iya. Makanya saya ya itu tadi kucing-kucingan dulu. Terus begitu saya sering sharing sama Ustadz Yusuf, Ustadz Yusuf itu bilang seperti ini. Kalau memang itu membawa kebaikan, gitu kan, ya nggak masalah kayak gitu, entah itu latar belakangnya atau apanya, itu kan latar belakangnya. Jadi awalnya saya juga nggak terlalu menekankan sekali apa kata-kata Ustaz Yusuf awalnya, tapi memang itu tadi qadarullah itu tadi Allah udah menetapkan memang itu jodoh saya. Jadi waktu Pak Puji memang ya itu cari-cari informasi ya, karena saya sering juga tugas sama Pak Puji walaupun saya juga didampingi santri yang lain. Itu ya lama-kelamaan mungkin saya hanya berdoa sama Allah seperti ini. Ya Allah, kalau memang itu jodoh saya, segera dekatkan agar saya juga tidak ada fitnah-fitnah lain. Terus kalau memang itu bukan jodoh saya, jauhkan, tapi jangan sampai ada yang saling nyakiti kayak gitu, maksudnya hatinya gitu. Ya alhamdulillah Allah itu juga udah memang sudah menyadarkan mungkin Pak Puji itu memang jodoh saya. Akhirnya mungkin saya dikasih kemantapan kayak gitu, saya sholat istikharah dan lain sebagainya. Akhirnya ya memang beliau lah ya intinya yang saya pilih kayak gitu. Waktu itu saya berusia 22 kalau nggak salah. 22 tahun. Ya, saya masih berarti semester. Pak Puji 42. Luar biasa. Iya. Gitu. Nah, terus akhirnya saya minta izin sama bapak sama ibu. Ini yang menarik. Ini menarik. Jadi ketika proses tadi sudah dengar selentingan, kemudian tanya ke Ustadz Yusuf kan begitu kan? Ini kan proses secara personal ya, menyiapkan diri kalau seandainya tiba-tiba ya kan ditanya kan harus sudah siap jawabannya kan. Nah, ini kan mesti tidak mudah proses yang pertama. Kemudian ini tadi yang mau disinggung sama Mbak Ratna, kan mesti ada tantangan yang kedua kan, karena Mbak Ratna kan seorang muslimah ya kan, tentunya tidak semudah seorang laki-laki ketika ingin meminang kan gitu, mesti banyak pertimbangan. Nah ini pertanyaan saya, dengan berbagai hal tadi ya kan, umur, status dan sebagainya, ini tantangan yang terberat itu yang kedua apa? Masalah keluarga.
Ya itu termasuk. Jadi sebelum masuk ke tantangan tadi ya Ustadz ya, intinya saya itu bisa menganggap memang Pak Puji itu serius ya masuk Islamnya itu karena memang pertama beliau itu kan masuk Islam bukan karena awalnya mau menikah dengan saya, ya memang benar-benar karena hidayah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Yang pertama, terus yang kedua itu beliau semenjak maksudnya dekat dalam hal sering ketemu sama sering berjumpa walaupun jauh, saling papasan kayak gitu. Beliau itu ingin belajar Islamnya kuat kayak gitu Ustaz. Jadi beliau itu minta dicatatkan kayak doa-doa kayak gitu. Itu memintanya ke Mbak Ratna? Ya, itu lewat SMS dulu kayak nggak salah. Nah, kayak gitu. Tapi tidak dalam rangka PDKT kan mestinya ya? Ya, setahu saya tidak. Karena niat saya kan setahu Mbak Ratna ya kan? Saya tidak. Tapi Pak Puji kan nggak ngerti itu ya dari Pak Puji. Oke lah, artinya Bapak itu ada proses itu ya kan? Oke. Ada nggak mungkin dari proses tadi begitu yang bisa meyakinkan, ada nggak pertanyaan-pertanyaan Mbak Ratna ya ke Pak Puji dalam rangka menguji benar-benar ini menjadi muslim yang kafah atau enggak gitu, kira ada nggak waktu itu? Karena mesti memastikan dulu kan ini. Iya, jadi memang beliau itu kan yang saya tahu kan setiap dikasih doa ini beliau langsung cepat menghafalkan dan minta yang lain kayak gitu kan ya Ustadz ya. Misalnya surat-surat pendek kayak gitu beliau juga mulai menghafalkan karena itu kan buat sholat juga kan. Terus akhirnya saya juga tanya Pak Puji mengenai komitmennya beliau untuk hijrah di jalan Allah. Kalau memang beliau itu memang mau hijrah di jalan Allah sama-sama dengan saya, karena saya juga mengabdi di pondok, membantu Ustadz Yusuf dalam berdakwah kayak gitu. Beliau sanggup kayak gitu kan, dan beliau juga alhamdulillah ya mau kayak gitu, dan mau tinggal di pondok juga sampai gitu. saat ini. Ya sampai saat ini. Amazing sekali. Oke, terus selanjutnya tadi tantangan yang kedua kan dari sisi keluarga, karena dari sisi Mbak Ratna sendiri udah yakin, udah Bismillah ini kelihatannya ini setelah istikharah jodoh saya nih ya kan, mesti kan ini sampaikan ke keluarga itu kan. Oke, ketika cerita pertama ke keluarga, Anda yang kamu beritahu siapa? Anda yang beritahu siapa? Ke siapa? Ibu. Ke ibu? Iya. Bagaimana komentarnya? Ya karena ibu saya kan tinggal dulu di Jawa Barat ya, Cikampek gitu kan jauh maksudnya kayak gitu. Ya karena saya hanya bisa by phone ya, telepon kayak gitu, cuma mengabarkan kayak gitu. Akhirnya awalnya ibu nggak setuju. Nggak setuju. Karena apa? Ya karena perbedaan usia yang pertama. Terus? Yang kedua kan saya masih kuliah, kalau bisa diselesaikan dulu kayak gitu. Terus yang ketiga itu ya karena memang beliau itu kan memang Islam awal kan gitu ya. Jadi, khawatir lah ya. Khawatir juga. Karena banyak cerita di luar itu pindah balik lagi ke keyakinan yang lama dan sebagainya. Terus yang keempat itu karena duda itu tadi. Paling berat karena dudanya itu ya. Ya mungkin. Oke. Terus? Akhirnya ya proses panjang. Itu langsung dari ibu pindah ke bapak atau menyelesaikan dengan ibu dulu nih ceritanya waktu itu? Ibu itu bilang ke bapak sendiri. Oh malah yang bilang ke bapak ibu? Iya karena bapak kan juga dulu merantau di Papua juga Ustaz. Oh gitu. Ya. Bapak ini dulu tuh lulusan dari Payaman. Oh dari Payaman. Iya santri dari Payaman. Ya. Wah gitu dong. Waktu mendengar ceritanya? Ya lumayan. Iya, jadi pertama kali yang diucapkan apa? Tidak atau bagaimana? Karena yang bilang ibu, mungkin ibu yang ngasih tahu bapak. Ya, jadi saya kurang tahu kayak gitu. Ya. Jadi ya saya tuh maksa ibu lah intinya bilang sama bapak kayak gitu. Maksa ibu untuk memaksa bapak gitu kan? Oke. Terus akhirnya singkat cerita? Ya saya intinya kadang suka ngajak Pak Puji ini ke keluarga besar bapak yang ada di Semarang kayak gitu. Ya memang keluarga besar itu nggak setuju sama sekali. Nggak setuju. Iya. Wah, berarti dari orang tua itu sudah ada penolakan, apalagi keluarga besar ya. Iya. Nggak terus setuju sama sekali. Terus singkat cerita, bagaimana meyakinkan kedua orang tua dan keluarga besar itu? Ya mungkin karena lihat saya memang benar-benar tulus ikhlas. Ya, karena memang benar-benar saya bilang
ya pengen yang pertama pengen dakwah karena memang Abi Yusuf juga mengajarkan saya seperti itu. Mungkin ini jalan dakwah saya, gitu kan. Buat untuk terus berjihad di jalan Allah kayak gitu. Akhirnya lama-lama mungkin hati orang tua ibu saya itu luluh kayak gitu. Akhirnya itu berapa lama sih waktu itu? Mungkin lama 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Iya. Karena kan kondisi saat itu kan kondisi saat itu kan Bapak juga belum di rumah, Bapak masih merantau. Oh begitu. Ya, jadi tetap nanti nunggu Bapak pulang keputusannya kan begitu. Gitu ya, Masya Allah. Ini perjuangan luar biasa. Tetapi mesti ada hal yang menarik ya. Jadi kalau boleh kita sampaikan agar kita terkabul hajatnya, berarti kan kita harus memantaskan diri. Nah, ini yang menarik itu mesti ada proses memantaskan diri dari seorang Pak Puji yang mualaf mungkin baru awal lah ya. Nah, ini kalau Mbak Ratna sendiri melihatnya seperti apa proses yang dilakukan beliau sehingga keluarga itu bisa lulus semuanya? Ya sebenarnya Pak Puji itu sering saya ajak ke ke tempat keluarga kayak gitu. Okay. Memang awal-awalnya memang penolakannya memang keras kayak gitu. Ya jadi tapi mereka kan namanya cuma keluarga. Memang yang berkepentingan kan di sini kan ibu sama bapak. Iya. Jadi saya tetap aja terus bilang sama ibu intinya memang saya ingin menikah sama Pak Puji. Bukan karena saya melihat latar belakang beliau, tapi saya melihat kegigihan beliau ingin berkomitmen di jalan Allah kayak gitu. Jadi ini yang menarik komitmen tadi ya. Nah, jadi beliau itu mungkin nggak tahu ya saya, apakah dalam 3 tahun itu proses dia belajar tentang Islam semakin hari semakin meningkat atau bagaimana yang Anda rasakan? Ya selama di pondok itu alhamdulillah juga banyak yang ditanyakan mengenai Islam. Dan beliau pun juga nambah mondok lagi di daerah Muntilan gitu. Jadi ingin menambah ilmu lagi kayak gitu. Sebelum beliau akhirnya kembali lagi ke pondok dan menikah dengan saya. Itu beliau juga artinya ada proses pencarian ya. Oke, menarik. Mungkin bisa sedikit Pak Puji nanti menjawab ya. Jadi ketika Anda masuk Islam bersahadat ya, kemudian menetapkan hadis pilihan Anda untuk menikah. Tentunya dalam Islam itu kan yang paling bertanggung jawab itu kan seorang suami kan begitu. Kira-kira yang ada dalam benak Pak Puji saat itu ya, kalau tadi diceritakan Mbak Ratna itu kan sempat mencari ilmu ke pesantren di Muntilan dan sebagainya. Ini dalam benak Pak Puji itu sebelum menikah dengan Mbak Ratna itu saya harus menjadi imam yang seperti apa gitu, ada nggak? Apa yang terjadi pada waktu itu? Baik. Jadi waktu itu ya memang seperti itu ya. Jadi saya kan minim ilmu Islam ya. Jadi yang mau saya nikahi ini seorang muslimah yang berilmu ya kan begitu. Jadi paling tidak itu saya tahulah ya. Jadi imam itu seperti apa kalau jadi imam itu. Nah, jadinya saya untuk hijrah dari Al-Hadid saya hijrah ke Muntilan kan gitu kan. Meskipun waktu itu ustadz yang ngantar saya itu ya waktu itu ya fanatik mungkin ya. Ya Om jangan sampai nanti tergiur dengan sesuatu yang berhubungan dengan Nahdlatul Ulama kan begitu. Akan tetapi kan dari kalimat itu saya jadi tertarik, ada apa di balik Nahdlatul Ulama kan gitu. Nah, itu jadi nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Itu kan proses perjalanan panjenengan. Nah, itu jadi kalau menurut saya ini pengen jadi seorang Islam. Jadi tanpa batasan Nahdlatul Ulama ataupun yang lain kan gitu kan. Saya pengen jadi orang Islam yang baik yang kan begitu. Artinya ada proses memantaskan diri untuk menjadi seorang imam ya. Ya, betul yang pasti itu seperti itu. Ini terakhir ya ke pemirsa sekalian yang berbahagia karena waktu juga ya.
kira-kira dari Pak Puji tadi sudah sampaikan memantaskan disebutnya, sebenarnya mungkin ada closing statement berupa tips begitu bagi saudara-saudara mu'alaf yang lainnya ketika ingin menikahi gadis muslimah, ya kan? Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan agar benar-benar mantap untuk menjalin sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Baik, yang pasti untuk saudara-saudara saya mu'alaf ya, terutama mu'alaf baru yang seperti saya. Kalau yang mu'alaf yang sudah kafah, yang sudah jadi muslim, no comment ya, itu kan berarti kan dia sudah banyak ilmu. Betul. Akan tetapi memang kalau kita ingin menikahi seorang muslimah dan kita belum tahu ilmunya, minimal kita punya gambaran ya dari orang yang kita percaya. Meskipun kita belum belajar sendiri, akan tetapi kita harus bertanya pada kiai atau pada ustadz yang terreferensi lah ya, yang sudah bisa kita contoh sebagai panutan kan begitu. Ya, jadi artinya bahwa tetap harus belajar dan belajar terus ya. Iya. Sampai pada titik pemahaman Islam secara kafah begitu. Betul. Dan setelah saya menikah pun saya juga saling menguatkan ya. Intinya tidak terus saya menang-menangan aku imam. Wong wedok aku tuh manut wong lanang. Tidak. Dan apa yang terjadi dalam keluarga saya selama saya berumah tangga, ya hampir minim sekali saya tidak pernah ada masalah dengan keluarga saya itu. Karena sama-sama memahami. Iya. Oke. Terima kasih Pak Puji. Jadi demikian para mu'alaf yang berbahagia. Jadi mestinya ketika sudah menjadi seorang mu'alaf, tentunya tidak berhenti untuk selalu belajar dan belajar ya. Karena itu kunci bagaimana kita menjadi seorang muslim yang kafah. Terima kasih Pak Puji. Terakhir ke Mbak Ratna ini ya, yang paling menarik ini ya. Terakhir closing statement, mungkin bisa diungkapkan perasaannya setelah menjalani proses rumah tangga ini seperti apa dengan kan artinya tadi kan bisa dibilang untung-untungan kan gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Allah kasih berkah pada keluarga Mbak Ratna, sekeluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, tipsnya apa sih buat seorang muslimah ketika dia dihitbah atau diinginkan untuk dijadikan istri sebagai seorang mu'alaf? Karena bagaimana juga para pemirsa yang budiman, tidak semua ya, banyak kasus yang terjadi dan kita tangani ya Mbak Ratna ya. Ternyata dia mohon maaf setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, dia akan berubah kepada keyakinan yang lama. Kira-kira tips and triknya seperti apa? Silakan Mbak Ratna. Ya, terima kasih Ustaz Hasim. Yang pertama tentunya kita sebagai muslimah jika dikitbah oleh mu'alaf, ya tentunya kita juga harus bisa memperbaiki akidah kita sendiri. Yaitu dengan cara ya kita menambah ilmu, terus menguatkan akidah kita agar kita di saat ya wallahualam ya, misalkan kita diajak pindah ke agama lain, kita tetap teguh pada pendirian kita, yaitu di agama Islam. Terus sebaik mungkin kita juga tahu pasangan kita itu seperti apa. Jangan asal dia udah mu'alaf kayak gitu, sehingga kita mau aja nikah, yang penting dia Islam kayak gitu. Dan yang ketiga itu hendaknya kita harus berhijrah ya Pak ya. Iya. Pak Ustadz, itu hijrah ke tempat yang mayoritasnya memang beragama Islam, agar kita, maksudnya suami istri, bisa menguatkan satu sama lain karena mayoritas kita kan memang di Islam ya. Dengan itu alhamdulillah ini saya di Pondok Pesantren Al-Hadid kayak gitu. Terus selama saya menjalani rumah tangga dengan Pak Puji ini, setelah menikah, alhamdulillah beliau ingin belajar membaca Quran. Alhamdulillah. Terus sekarang itu intinya beliau itu nggak pernah ngendon-ngendoni kayak gitu, ngendon-ngendoni semangat saya untuk berdakwah kayak gitu. Justru malah saya melihat di sosok Pak Puji ini malah melebihi kita Islam yang dari lahir kayak gitu, semangat ibadahnya khususnya. Beliau sebelum azan juga sudah ke masjid kayak gitu. Jadi kita itu orang Islam aja sebelum seperti itu kayak gitu. Tapi betul, beliau semangatnya jauh melebihi
orang Islam, ya. Dari lahir kayak gitu. Terus sama pesan saya buat muslimah, jangan melihat latar belakang seseorang yang memang namanya manusia kan, memang kita tahu masa lalu pasangan kita. Tapi ya itu tadi, intinya kita memperkuat akidah kita, terus kita berhijrah. Insya Allah Allah akan mudahkan itu semua. Karena kita pokoknya niat dari awal itu menikah karena Allah kayak gitu. Kalau kita udah niatnya sama Allah, insya Allah Allah akan mempermudah segala urusan kita kayak gitu. Oke. Cukup? Oke, terima kasih Mbak Ratna dan Pak Puji. Semoga keluarga Pak Puji dan Mbak Ratna keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, alhamdulillah ini kedua orang tua saya dan keluarga besar alhamdulillah tinggal di pondok, ikut membantu perjuangan dakwah Abi Yusuf. Masya Allah. Bapak, ibu dan adik, kakak gitu. Betul keluarga ceritanya. Masya Allah ya itu. Jadi para pemirsa Geraha An-Nisa JPM Tauhid yang berbahagia. Jadi ini tadi luar biasa. Apa namanya, cerita dari seorang muslimah Ratna, siapa namanya? Ratna Dia Azizah. Ya. Azia, Azia yang luar biasa, sangat inspiratif sekali, sehingga tidak ada kata tidak mungkin. Artinya bahwa segala sesuatu mungkin akan terjadi kan gitu. Namun demikian yang perlu dipersiapkan seperti kata Mbak Ratna, Pak Puji tadi, harus senantiasa kita selalu belajar dan selalu belajar. Saya kira demikian Mbak Ratna, terima kasih Pak Puji atas waktunya, kesempatannya untuk berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi kisah inspiratif bagi muslimah yang lainnya. Marilah bincang-bincang pada kesempatan ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.